Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hidup di zaman dimana emosi gampang banget meledak. Kadang cuma gara-gara masalah kecil, misal diserempet, disenggol, atau dikatain dikit, langsung naik darah. Bahkan sampai pengen baku hantam. Padahal kalau kita mikir jernih, perkelahian itu gak pernah nyelesain masalah. Yang ada malah nambah masalah. Banyak orang pikir kalau berantem berarti jago, berarti gak takut. Tapi Islam mengajarin sebaliknya. Rasulullah pernah bilang, bukanlah orang kuat itu yang pandai berkelahi, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang benar-benar hebat bukan yang bisa mukul orang lain, tapi yang bisa mukul ego sendiri. Karena yang paling susah dikalahin itu bukan lawan kita, tapi diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, perkelahian itu gak keren. Setelah ribut yang ada malah nyesel, malu, atau malah rusak hubungan sesama teman. Apalagi kalau sampai viral di medsos, bukan jadi bangga, malah jadi aib. Allah Subhanahu wa ta'ala juga udah ngingetin kita dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya adalah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Coba bayangin, cuma dengan nahan emosi dan memilih buat maafin orang lain, Allah langsung bilang, aku cinta kamu. Itu bukti kalau sabar itu berat, tapi pahalanya gede banget. Teman-teman, kalau lagi marah, jangan langsung reaksi. Rasulullah kasih tips sederhana, yaitu kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau masih marah, berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, ubah posisi biar emosi ikut turun. Bisa juga ambil wudhu, tarik nafas, atau keluar sebentar biar tenang. Kadang cuma butuh beberapa detik buat ngeredain hal yang bisa jadi dosa besar. Dan jangan lupa, setan itu paling suka ngelihat manusia ribut. Dia senyum lebar kalau ada dua orang muslim saling marah, apalagi saling pukul-pukulan. Jadi kalau kita tahan diri, itu bukan cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga bikin setan kecewa. Kalau kita lihat teman hampir ribut, jangan diem aja, jangan disorakin, jangan direkam buat lucu-lucuan. Tapi coba tahan salah satunya, bilang, bro, udah gak usah diladenin, gak worth it. Kadang satu kalimat damai bisa nyelamatin dua orang dari permusuhan panjang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya adalah,
ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Berarti tugas kita bukan nambah api, tapi nyiram air. Kita bukan penonton drama, tapi bagian dari solusi. Teman-teman sekalian, kita semua pernah ngerasain marah. Itu wajar, manusiawi. Tapi bedanya orang beriman, dia bisa ngontrol amarahnya. Dia gak mau kehilangan akal sehatnya cuma karena gengsi. Gengsi gak bikin kita mulia, tapi sabar yang bikin kita dewasa. Coba deh, mulai sekarang kita ubah pola pikir. Kalau ada yang nyolot, senyumin aja. Kalau ada yang nyindir, balas dengan tenang. Kalau ada yang ngajak ribut, bilang, gue gak mau ribut bro. Kalau kita salah, jangan gengsi buat minta maaf. Percaya deh, orang yang bisa nahan diri itu jauh lebih dihormati daripada yang menang berantem. Karena dia bukan nurutin amarah, tapi nurutin akal dan iman. Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kalau kita benar-benar muslim, lidah kita gak nyakitin, tangan kita gak nyerang. Kita dikenal bukan karena kerasnya tangan, tapi lembutnya hati. Jadi teman-teman, mulai sekarang, yuk kita jadi generasi yang bawa kedamaian. Jangan gampang tersulut, jangan dikit-dikit panas. Ingat, yang sabar bukan kalah, tapi dia pemenang sejati. Karena dia bisa menangin perang terbesar, yaitu melawan dirinya sendiri. Tahan emosi, bukan tahan gengsi. Itu baru gaya anak muda yang berkelas dan dicintai Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.